Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan dari kelompok 4 akan mereview dan menganalisis jurnal tentang transformasi Laplace modifikasi untuk menyelesaikan beberapa persamaan diferensial biasa linear. Karya Yusnanda, Helmi, dan Yudi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bagus Pangestu, NIM akhir 40, dan rekan saya Aceh Sekar Probowati, NIM 029. Dan saya Sulifatul Maya, NIM akhir 43. pertama saya akan kita pertama ke pendahuluan. Untuk mencapai transformasi Laplace modifikasi, kita perlu dasar-dasarnya dulu. Dasarnya itu pertama transformasi integral. Transformasi integral merupakan salah satu teknik yang berguna menyelesaikan persamaan diferensial. Pada prinsipnya, transformasi integral dilakukan dengan membawa persamaan diferensial ke ruang hasil transformasi menjadi sebuah fungsi dalam variabel transformasi. Fungsi tersebut dikembalikan ke ruang asal dengan melakukan inverse transformasi integral sehingga mendapatkan solusi dari persamaan diferensial yang dimaksud. Transformasi integral sendiri dimulai dengan munculnya transformasi Fourier yang kemudian diikuti transformasi Laplace pada tahun 1922 yang merupakan turunan dari transformasi Fourier. Transformasi Laplace dapat menyelesaikan berbagai persamaan diferensial termasuk persamaan diferensial biasa linear. Tetapi tidak semua persamaan diferensial dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memodifikasi transformasi Laplace agar dapat menyelesaikan persamaan diferensial yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pada penelitian ini membentuk transformasi integral yang diperoleh dari modifikasi transformasi Laplace, menganalisis sifat yang berlaku pada transformasi Laplace modifikasi, serta menganalisis bentuk persamaan diferensial yang dapat diselesaikan oleh transformasi Laplace modifikasi. Persamaan diferensial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persamaan diferensial biasa linear hingga orde ketiga. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan menentukan bentuk transformasi Laplace modifikasi dan terapkannya pada beberapa fungsi dasar serta menentukan sifat-sifat dasar transformasi Laplace modifikasi. Dari sifat-sifat dasar tersebut dapat ditentukan hasil transformasi integral pada persamaan diferensial biasa linear baik dengan koefisien konstan maupun koefisien variabel. Langkah selanjutnya, menyelesaikan persamaan diferensial biasa linear dengan koefisien konstan dan koefisien variabel yang dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace modifikasi. Dengan mentransformasikan persamaan diferensial dengan
transformasi Laplace modifikasi bersama diferensial hasil transformasi tersebut disederhanakan menjadi sebuah fungsi dalam variabel transformasi. Jika persamaan diferensial hasil transformasi dapat disederhanakan, langkah selanjutnya fungsi tersebut dibawa ke dalam ruang asalnya dengan menerapkan kebalikan atau inverse dari transformasi Laplace modifikasi, sehingga mendapat solusi yang tepat untuk persamaan diferensial. Yang pertama, kita akan ke transformasi Laplace dulu. Transformasi Laplace merupakan salah satu jenis transformasi integral yang dapat menyelesaikan berbagai persamaan diferensial. Dan definisinya itu yang seperti saya blok ini. Laplace Ft sama dengan fungsi S sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat negatif St dikali Ft dt. Nah, untuk E pangkat negatif St ini merupakan fungsi kernel transformasi. Dan sedangkan untuk S merupakan variabel transformasi dalam bilangan real positif. Berdasarkan definisi ini, transformasi Laplace dapat mentransformasikan beberapa fungsi-fungsi sederhana. Contohnya ini ada contoh transformasi Laplace pada beberapa fungsi sederhana. Yang pertama ini, untuk contoh ke-1, jika Ft sama dengan 1, untuk T lebih dari 0, maka kita masukkan rumusnya, integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St dt. Ini kenapa tidak ada Ft? Ft merupakan 1, sehingga bisa diabaikan. Sehingga limit A sampai tak hingga integral 0 sampai A. Ini kenapa langsung dibuat limit? Ini karena biar seimbang atau mudah, biar mudah. Lalu kita masukkan E pangkat negatif St dt. Sehingga didapat menjadi, kita integralkan menjadi negatif 1 per S E pangkat St. Dengan 0 sampai A. Lalu kita masuk 1 per S St sama maaf tadi ada gangguan. Ini ada limit A sampai tak hingga. Dan ini kita masukkan batasan 0 dan sampai A. Nah, ini kita masukkan, diganti ke hanya menjadi 1 min 1 per S dikali, ini adalah E harusnya. E dikali E pangkat min S dikali 0. E pangkat 0 ini merupakan E pangkat tak hingga merupakan 1. Sehingga didapat bahwa 1 per S dikali 0 adalah 0. Ini adalah min ya, bukan, maaf salah. Ini harusnya min 1. Maka dikali
min 1 per S, hasilnya 1 per S. Untuk contoh kedua, Ft sama dengan E pangkat AT, dengan A adalah konstan. Maka kita masukkan definisi rumus. Lalu limit, kita ubah ke limitnya menjadi seperti ini. Ini adalah sama dengan E dan E, eksponen-eksponen, maka bisa digabungkan menjadi satu seperti ini, jumlah. Dan sehingga kita mendapatkan, kita integralkan menjadi limit A sampai T hingga negatif 1 per S min A dikali E pangkat negatif, buka kurung S min A, tutup kurung T, batas 0 sampai A. Dan kita masukkan ke A-nya, kita ganti T menjadi A dan 0. Maka kita mendapatkan limit A sampai T hingga min 1 per S min A dikali E pangkat S min A besar plus 1 per S min A E pangkat min S min A dikali 0. Ini A diganti dengan tahingga, dimasukkan tahingga. Ini menjadi seperti tadi, min 1. Ini adalah 0. Maka ini dikali, hasilnya tetap 0. Sehingga ini dikali min 1, hasilnya adalah 1 per S min A. 1 per S min A. Jika Ft sama dengan sin AT dengan A merupakan bilangan real konstan, maka kita masukkan seperti tadi menjadi sin. Lalu kita buat menjadi E, sehingga mendapatkan seperti ini yang satu. Kemudian lalu kita masukkan A-nya, sehingga mendapat 1 per 2i plus 1 plus, buka kurung 1 per S min IA plus min 1 S plus IA sama dengan A per S kuadrat plus A kuadrat. Jika Ft sama dengan Tn, dengan N merupakan bilangan bulat positif, maka kita masukkan Ft-nya dengan rumus seperti ini. Kita limitkan sehingga menjadi Tn. Ini adalah fungsi untuk UdV. Integral parsial UdV dengan UdV sama dengan UV min du dv. Dan ini adalah penggantinya menjadi U, ini adalah U-nya, sehingga ini adalah dv. Sehingga kita U du adalah N per N kali T pangkat N-1, dan V-nya adalah ini min 1 per S dikali E pangkat negatif ST. Nah, ini bisa merupakan sama, merupakan bilangan deret ini. Sehingga kita masukkan seperti ini, sehingga menghasilkan sampai
n faktorial per Sn plus 1 S pangkat N min plus 1 EST, sehingga mendapat seperti ini. N faktorial per S pangkat N plus 1. Selain dapat mentransformasikan beberapa fungsi dasar, secara umum, transformasi Laplace memenuhi sifat dari operator linear yang dibuktikan pada teorema 2. Ini adalah merupakan teorema kedua yang saya sebutkan tadi. Operator transformasi Laplace dikatakan memenuhi operator linear jika terdapat fungsi R plus bilangan real positif ke bilangan real dan G bilangan real positif ke bilangan real yang dapat ditransformasikan oleh transformasi Laplace dan memenuhi persamaan sebagai berikut. Laplace alfa kali Ft plus minus beta kali Gt. Dan menghasilkan alfanya pindah ke depan menjadi alfa Laplace Ft plus minus beta kali alfa kali L Laplace Gt. Dengan alfa dan beta merupakan konstan bilangan real. Selanjutnya diberikan beberapa sifat dasar transformasi Laplace yang disajikan dalam teorema 3 dan 4. Ini merupakan teorema 3 dan teorema 4. Jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka 1. Ini merupakan turunan ya, turunan dari Laplace Ft. Untuk turunannya, ini turunan ke-1, ini turunan kedua, ini turunan sampai ke N, terserah sesuai dengan soalnya. Dengan F T dalam Ft 0 merupakan nilai dari Ft pada T sama dengan 0, R sama dengan 0, 1, sampai N-1 dan N merupakan bilangan bulat positif. Pada teorema keempat, jika Laplace Ft sama dengan Fs, maka 1. Laplace Tft sama dengan negatif min D per ds Fs. Dan ini turunannya Laplace T F turunan pertama T sama dengan min D per ds S Fs min kurangi F0. Dan ketiga merupakan sampai N. Jika N-nya maka sesuai dengan masukkan N-nya sampai terakhir 0 juga. Dan untuk T kuadrat Ft sama dengan D-nya dikuadratkan. Ini merupakan dikali ya. Jadi dikali. Ini tambahan dari ini menjadi min D per ds. Nah, ini dikali menjadi D kuadrat per ds kuadrat Fs. Lalu ini turunannya sampai ke turunan ke N. Dengan N merupakan bilangan bulat positif.
Yang penting kita awalkan yang ini sama yang ini. Transformasi Laplace. Setelah kita kuasai dasar-dasarnya, kita masuk ke transformasi Laplace modifikasi. Transformasi Laplace secara umum dapat ditulis pada persamaan 1 yang tadi, yang ini. Jika persamaan 1 dikalikan akar S per akar S, maka diperoleh Laplace Ft sama dengan akar S per akar S integral 0 sampai tak hingga dikali E pangkat min St Ft dt. Dan ini untuk yang bawah ini dipindah ke sebelahnya atau dikali dengan akar S sehingga menghasilkan akar S Laplace Ft sama dengan akar S integral 0 sampai tak hingga E pangkat min St Ft dt. Dan kita mendapatkan akar S Laplace Ft sama dengan Laplace M Ft. Notasi untuk ini merupakan transformasi Laplace modifikasi. Ini merupakan transformasi Laplace modifikasi. Maka transformasi Laplace modifikasi didefinisikan menjadi Laplace M Ft sama dengan akar S integral 0 sampai tak hingga dikali E pangkat min St Ft dt. Untuk T lebih dari 0 dan E pangkat min St merupakan fungsi kernel transformasi, serta S merupakan variabel transformasi dengan S anggota bilangan real positif. Berdasarkan persamaan ini, maka diketahui terdapat hubungan antara transformasi Laplace dengan transformasi Laplace modifikasi, yaitu memenuhi persamaan akar S Laplace Ft sama dengan Laplace M Ft. Transformasi Laplace transformasi Laplace modifikasi didefinisikan untuk fungsi order eksponensial dengan fungsi f dalam sebuah himpunan A yang didefinisikan dengan A sama dengan Ft terdapat M, A lebih dari 0, nilai mutlak Ft kurang dari M kali E pangkat AT, T merupakan anggota kurang dari sama dengan 0 sampai antara 0 sampai tak hingga atau lebih dari sama dengan 0. Untuk sebuah fungsi yang diberikan dalam himpunan A dan konstan M merupakan bilangan terbatas. Selanjutnya akan disampaikan untuk sifat-sifat dasar pada transformasi Laplace modifikasi pada teman saya. Baik, terima kasih. Izin share screen dulu. Mohon maaf, apa sudah terlihat? Sudah.
Baik, selanjutnya itu sifat-sifat dasar pada transformasi Laplace modifikasi. Selain dapat mentransformasikan beberapa fungsi sederhana yang konvergen, transformasi Laplace modifikasi juga memiliki sifat-sifat dasar yang ditunjukkan dalam beberapa teorema. Nah, diantaranya itu teorema 5 merupakan sifat perkalian konstanta. Nah, di sini diberikan sebuah konstanta K, bilangan real, dan TS adalah transformasi integral dari Laplace M fungsi Laplace M ft dari fungsi ft, maka diperoleh rumusnya itu Laplace M K ft sama dengan KTS, di mana K itu sebagai konstanta dan TS adalah transformasi Laplace dari ft tadi. Nah, selanjutnya itu untuk membuktikan dari teorema 5 sendiri, kita bisa cari dengan Laplace KFT sama dengan akar dari S integral dari 0 menuju dari 0 sampai tak hingga KFT kali E pangkat ST dt sama dengan ini K-nya dipindah ke depannya S, jadi K sama dengan K akar S integral dari 0 sampai tak hingga ft E pangkat min st dt sama dengan K lm Laplace ft sama dengan K TS, dan di sini terbukti bahwa Laplace dari KFT itu sama dengan K kali TS. Selanjutnya untuk teorema 6, sifat penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini tuh diberikan T1 dan T2 adalah transformasi integral Laplace ft dari f1t dan f2t serta A dan B merupakan suatu konstanta bilangan real. Maka diperoleh Laplace A f1t plus minus B f2t sama dengan A Laplace f1t plus minus B Laplace f2t sama dengan A T1S plus minus B T2S. Nah, bisa kita buktikan dengan Laplace A f1t plus minus B f2t ini sama dengan S integral 0 sampai tak hingga A f1t plus minus B f2t E min st dt. Nah, kita bisa integralkan biasa, diperoleh akar S integral 0 sampai tak hingga A ft f1t E pangkat min st plus minus B f2t E min st dt sama dengan akar S integral 0 sampai tak hingga ini A yang di dalam kurung ini AF1T yang dalam kurung ini bisa kita hilangkan kurungnya sehingga diperoleh A F1T E pangkat ST dt. Nah, seperti untuk BF2T E pangkat min ST dt bisa kita operasikan seperti mana kita mengoperasikan yang AF1T EST, yaitu akar S integral 0 sampai dengan tak hingga BF2T EST dt. Nah, sehingga diperoleh A-nya ini keluar, sehingga keluar ke depan jadi A Laplace
M Laplace modifikasi F1T plus minus B Laplace modifikasi F2T. Sehingga diperoleh hasil akhirnya itu AT1S plus minus BT2S. Nah, setelah kita mempelajari dua teorema tadi, kita lanjutkan dengan teorema 7, yaitu sifat diferensial. Nah, kita di sini diberikan Laplace modifikasi Ft sama dengan Ts seperti yang teorema-teorema sebelumnya. Maka transformasi integral dari Laplace modifikasi Ft dari turunan Ft terhadap T adalah terdiri dari satu, yaitu Laplace modifikasi F aksen T sama dengan STS min akar S F0. Selanjutnya, yang kedua itu Laplace modifikasi F double aksen T sama dengan S kuadrat TS min S akar S F0 min akar S F aksen 0. Untuk yang nomor 3 itu Laplace modifikasi F Fn T turunannya itu sampai N sama dengan S pangkat N TS min akar S sigma dari K sama dengan 1 sampai N, di mana S itu pangkat N min K kali F pangkat K min 1. Bisa kita buktikan yang pertama itu sifat nomor 1 itu Laplace modifikasi F aksen T sama dengan akar S integral 0 sampai tak hingga F aksen T E pangkat min ST dt sama dengan, ya kita ubah ke bentuk limit jadi akar S lim A menuju tak hingga integral dari 0 sampai A F aksen T E pangkat min ST dt. Sehingga diperoleh akar S sama dengan limit dari A menuju tak hingga, kita operasikan integralnya menjadi kurung siku dari F T E pangkat min ST dengan batas A sampai A dan S plus S integral 0 sampai A ST E pangkat ST dt. Dari sini diperoleh S min F0 plus lim dari A menuju tak hingga S integral 0 sampai dengan A FT E pangkat min ST dt. Diperoleh limit A menuju tak hingga S akar S integral 0 sampai A FT E pangkat min ST dt min akar S F0 sama dengan STS min akar S F0. Nah, di sini sudah terbukti sama seperti dengan yang diketahui di atas ini. Nah, selanjutnya itu untuk yang kedua, Laplace modifikasi F double aksen T sama dengan S kuadrat TS min S akar S F0 min akar S F aksen 0. Yang di sini dimisalkan GT itu sama dengan F aksen T, maka G aksen T itu sama dengan F double aksen T dengan menggunakan persamaan 4. Nah, gimana persamaan 4 itu? Persamaan 4 itu adalah Laplace M F aksen T sama dengan ST S min akar S F0. Nah, Laplace M di aksen T sama dengan Laplace S Laplace
modifikasi GT min akar S G0 sama dengan S Laplace modifikasi F aksen T min akar S F aksen 0. Nah, sama dengan S-nya ini ditaruh di depan, terus kayak dioperasikan gitu, ntar dikasih kurung, nah diperoleh S dalam kurung STS min akar SF0 min akar SF aksen. Dan di sini terbukti bahwa Laplace modifikasi F double aksen T itu sama dengan S kuadrat TS min S akar SF0 min akar SF aksen 0. Untuk yang terakhir itu Laplace M dari F NT sama dengan S pangkat NTS min akar S sigma K sama dengan 1 sampai N dengan S pangkat N min K kali F pangkat K min 1. Kita melakukan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika, di mana di sini dimisalkan P adalah pernyataan untuk Laplace M F pangkat N T sama dengan S pangkat NTS min akar S sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan N Sn min K Fk min 1. Nah, untuk langkah yang pertama akan ditunjukkan P bernilai benar untuk N sama dengan 1, yaitu Laplace modifikasi dari F aksen T sama dengan S TS min akar dari F0. Nah, berdasarkan persamaan 4 terbukti bahwa P bernilai benar untuk N sama dengan 1. Untuk langkah yang kedua, diasumsikan P bernilai benar untuk N sama dengan T. Laplace modifikasi FPT sama dengan S pangkat T TS min akar S sigma K sama dengan 1 sampai P ST pangkat S kali S pangkat P min K dikali F K min 1. Kemudian akan ditunjukkan bahwa P bernilai benar untuk N sama dengan P plus 1. Yaitu tinggal kita substitusikan saja persamaan ini ke P plus 1 dan dari situ diperoleh S pangkat P TS min akar S sigma K sama dengan 1 sampai P plus 1 S pangkat P min K plus 1 FK min 1. Dimisalkan di sini GT sama dengan F pangkat T, maka G aksen T itu sama dengan F pangkat T plus 1 sehingga Laplace modifikasi G aksen T sama dengan S Laplace modifikasi GT min akar S G0 sama dengan S Laplace modifikasi F pangkat TT min akar S FT sama dengan S dalam kurung S pangkat T kali TS min akar S sigma K sama dengan 1 sampai P kali sigma S pangkat P min K FK min 1. 0. Ini T-nya 0. Tutup kurung min akar S F P 0 sama dengan SP plus S pangkat P plus 1 TS min akar S sigma K sama dengan 1 sampai P S pangkat P min K plus 1.
kali F pangkat K min 1 0 min akar S FP sama FP 0 sama dengan hasil akhirnya itu S pangkat P plus 1 TS min akar S P akar S sigma S pangkat P min K plus 1 FK min 1 0 dengan batasnya itu K sama dengan 1 dan batas atasnya P plus 1. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 disimpulkan bahwa persamaan 6 terbukti benar. Selanjutnya, teorema 8. Teorema 8 itu sifat integral. Jika Laplace modifikasi Ft sama dengan Ts, maka transformasi integral dari Laplace modifikasi Ft dari integral Ft terhadap T adalah 1. Laplace modifikasi dari integral 0 T F theta d theta sama dengan Ts per S. Yang kedua, Laplace modifikasi integral 0 T1 integral 0 T2 F theta d theta kuadrat sama dengan Ts per S kuadrat. Untuk yang ketiga, Laplace modifikasi dari integral 0 sampai T1 integral 0 T2 titik-titik sampai dengan integral 0 Tn F theta d theta pangkat N itu sama dengan Ts per S pangkat N. Dan dibuktikan dari teorema 8 telah dibuktikan satu persatu. Yang pertama, dimisalkan bahwa GT sama dengan integral 0 T F theta dt, maka diperoleh G0 sama dengan 0 dan G aksen T sama dengan Ft berdasarkan persamaan 4 tadi diperoleh Laplace modifikasi Ft sama dengan Laplace modifikasi G aksen T sama dengan S Laplace modifikasi GT min akar S G0 sama dengan S Laplace modifikasi integral 0 T F theta d theta dan Laplace modifikasi integral 0 T F theta dt terbukti bahwa diperoleh T S per S. Kemudian untuk yang kedua untuk sifat yang kedua dimisalkan bahwa G2T sama dengan integral 0 T1 integral 0 T2 F theta d theta kuadrat, maka diperoleh G0 sama dengan 0, G aksen 0 sama dengan 0 dan G double aksen T sama dengan Ft. Berdasarkan persamaan 5 diperoleh Laplace modifikasi Ft sama dengan Laplace modifikasi G double aksen T sama dengan S2 Laplace modifikasi GT min S akar S G0 min akar S G aksen 0. Laplace modifikasi Ft sama dengan S kuadrat Laplace modifikasi aksen Laplace modifikasi integral 0 sampai T integral 0 sampai T2 F theta kali d theta kuadrat. Nah, kita di sini itu tinggal mengintegralkan dan diperoleh Laplace modifikasi Ft sama dengan S kuadrat dan terbukti. Untuk yang selanjutnya membuktikan Laplace modifikasi integral 0 sampai T1 integral 0 sampai T2 sampai dengan integral 0 sampai dengan Tn F theta kali d theta pangkat N sama dengan Ts per Sn. Di sini kita memakai pembuktian induksi matematika di mana dimisalkan V adalah pernyataan untuk Tns sama dengan Laplace modifikasi dari integral
0 sampai T1, 0 integral 0 sampai T2, dan selanjutnya sampai integral 0 sampai dengan Tn, di mana f theta kali d theta pangkat n sama dengan Ts per Sn. Nah, untuk langkah yang pertama akan ditunjukkan bahwa Ts bernilai benar untuk n sama dengan 1. Nah, di sini kita membuktikan sebagaimana seperti yang telah kita buktikan pada teorema 7 tadi yang menggunakan induksi matematika. Diperoleh Laplace modifikasi integral 0 sampai T f theta d theta sama dengan Ts per S, terbukti. Kemudian diasumsikan Q benar untuk N sama dengan Q, yaitu TQ/S sama dengan Laplace modifikasi dari integral 0 sampai T1, integral 0 sampai T2, sampai dengan integral 0 sampai dengan TQ, di mana F theta kali theta pangkat Q sama dengan Ts per S pangkat Q. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Q bernilai benar untuk Q plus 1, yaitu T Q plus 1S Laplace modifikasi integral 0 T1 Laplace modifikasi integral 0 T2 dan selanjutnya sampai dengan integral 0 sampai dengan T Q plus 1 F theta kali d theta pangkat Q plus 1, diperoleh hasil akhirnya itu T S per S pangkat Q plus 1. Nah, di sini dimisalkan Gn plus 1 Gn plus 1T sama dengan integral 0 T1, integral 0 T2, sampai dengan integral 0 T Q plus 1 F theta d theta Q pangkat Q plus 1, maka diperoleh Gn plus 1 0 sama dengan 0, dan G aksen N plus 1T sama dengan Gn T sama dengan integral 0 T1, integral 0 T2 sampai dengan integral 0 TQ F theta d theta pangkat Q. Nah, berdasarkan persamaan 4 tadi diperoleh Laplace modifikasi G aksen N plus 1T sama dengan Laplace modifikasi Gn T sama dengan S Laplace modifikasi Gn plus 1T min akar S Gn plus 1, 0. Nah, di sini diperoleh Laplace modifikasi integral dari 0 T1, integral 0 T2 sampai dengan integral 0 TQ F theta kali d theta pangkat Q sama dengan S Laplace modifikasi integral 0 T1, integral 0 T2 sampai selanjutnya integral 0 TQ plus 1 F theta kali d theta pangkat Q plus 1, diperoleh selanjutnya kan sampai dengan Laplace modifikasi integral 0 T1, Laplace modifikasi integral 0 T2, integral 0 TQ plus 1 F theta d theta pangkat Q plus 1, peroleh hasil akhirnya itu TQ plus 1S sama dengan TS per S pangkat Q plus 1. Nah, dari pernyataan 1 dan 2 ini dapat disimpulkan bahwa persamaan ini terbukti benar. Nah, selanjutnya kita lanjut ke teorema 9. Teorema 9 itu sifat translasi pertama. Nah, gimana sih sifat translasi pertama itu? Jika Laplace modifikasi St sama dengan Ts, maka Laplace modifikasinya itu E pangkat min AT Ft sama dengan akar S per
plus A, TS plus A dengan A adalah konstanta bilangan real dan S plus A lebih dari 0. Bisa kita buktikan dengan memisalkan W sama dengan S plus T, maka S sama dengan W min A. Sehingga Laplace modifikasi E pangkat min AT Ft sama dengan akar W min AT integral 0 sampai tak hingga Ft kali E min Wt dt sama dengan akar dari W min A per akar W kali W integral dari 0 sampai tak hingga Ft E pangkat min Wt dt. Nah, dari situ diperoleh Laplace modifikasi E pangkat min AT Ft sama dengan akar W min A per akar W T W. Dan di sini diperoleh hasil akhirnya itu akar S per S plus 1 plus akar S plus 1 TS plus A. Kemudian untuk teorema 10 sifat translasi kedua. Nah, di sini jika Laplace modifikasi Ft sama dengan Ts, maka sifat translasi keduanya yang terbentuk adalah Laplace modifikasi Ft min A H kali T min A sama dengan ES A TS, dengan A itu lebih dari 0 dan HT min 1 merupakan fungsi unit langkah satuan Heaviside yang didefinisikan dengan H kali T min A sama dengan 1 dengan T lebih dari A dan 0 dengan T kurang dari A. Dan dibuktikan dengan memisalkan T min A sama dengan theta, maka dt sama dengan d theta, sehingga diperoleh Laplace modifikasi f theta h theta sama dengan akar S integral 0 sampai tak hingga f theta E min S T kali theta plus A d theta sama dengan akar S integral dari f theta E pangkat min ST kali E pangkat min SA d theta, dan diperoleh hasil akhirnya itu E pangkat S A S min SA T TS. Untuk teorema 11 itu sifat konvolusi, di mana jika Laplace modifikasi Ft sama dengan Fs dan Laplace modifikasi F dt sama dengan Gs dengan Fs, dan Gs merupakan transformasi Laplace modifikasi dari masing-masing fungsi Ft dan Gt, maka konvolusi transformasi Laplace modifikasi dari Ft dan Gt adalah Laplace modifikasi F kali Gt sama dengan 1 per akar S Laplace modifikasi Ft Laplace modifikasi Gt sama dengan 1 per akar S Fs dan Gs, dengan F kali Gt merupakan konvolusi pada fungsi Ft dan Gt yang didefinisikan dengan integral F kali Gt sama dengan integral dari 0 sampai T Ft min theta d theta dt. Persamaan integral ini sering disebut sebagai integral konvolusi yang dinotasikan dengan F kali Gt. Hal itu dibuktikan berdasarkan persamaan 3 yang tadi. Laplace modifikasi F kali Gt sama dengan
sama dengan akar S integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST integral 0 T F dalam kurung T min theta G dalam kurung theta dt kali T. Nah, daerah integrasi dapat pada persamaan 9 dalam bidang theta min T diilustrasikan dalam gambar ini. Nah, di sini garis vertikal dan di sini theta sama dengan T pada garis vertikal dan kemudian T sama dengan 0 ke tak hingga. Dari 0 ke tak hingga. Dengan menggeser garis vertikal dari T sama dengan 0 keluar untuk menutupi seluruh wilayah di bawah garis theta sama dengan T. Nah, bisa dilihat gambarnya ini di sini. Kemudian dengan mengubah urutan integrasi maka diperoleh integrasi pertama dilakukan sepanjang garis horizontal dari T sama dengan theta ke tak hingga dan kemudian dari theta sama dengan 0 ke tak hingga dengan menggeser garis horizontal secara vertikal dari theta sama dengan 0 ke atas. Dengan demikian persamaan 9 menjadi Laplace modifikasi F kali GT sama dengan akar S integral 0 sampai tak hingga G theta integral theta sampai tak hingga E pangkat min ST F dalam kurung T min theta dt d theta. Kemudian dengan mengganti variabel T min theta sama dengan X dan dt sama dengan dx maka diperoleh Laplace modifikasi F kali gt sama dengan akar S integral 0 tak hingga G theta integral 0 tak hingga E min S E pangkat min S dalam kurung X plus theta kali F X kali dx kali d theta sama dengan akar S per akar S kali akar S integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST G theta kali integral 0 sampai tak hingga E pangkat min S X kali Fx dx d theta. Nah, untuk akar S di sini kita pindah ke sini sehingga diperoleh 1 per akar S Laplace modifikasi Fx kali Laplace modifikasi G theta sama dengan 1 per S Fs ds. Terbukti. Selanjutnya yang terakhir itu teorema 12 menunjukkan sifat nilai awal. Jika Ts adalah fungsi hasil transformasi Laplace modifikasi dari Ft dan limitnya ada, maka limit dari S menuju tak hingga akar S Ts sama dengan limit T dari T menuju 0 sama dengan Ft. Hal itu bisa kita buktikan dengan memisalkan W sama dengan St, maka dW sama dengan S kali dt. Dan diperoleh limit dari S menuju tak hingga akar STS sama dengan limit S menuju tak hingga S integral 0 sampai tak hingga E min ST Ft kali dt sama dengan limit S menuju tak hingga integral 0 sampai tak hingga E min W F W per S dW sama dengan integral 0 sampai tak hingga limit kali limit yang
S mendekati tak hingga F W per S kali E pangkat min W dW sama dengan integral 0 sampai tak hingga limit Ft dengan T mendekati 0 kali E pangkat min W dW sama dengan lim T mendekati 0 Ft kali integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat min W dW sama dengan lim T mendekati 0 Ft. Terbukti sudah sama dengan yang di sini. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya inverse transformasi lapas modifikasi akan dilanjutkan teman saya. Kepada Ajeng Sekar, saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada bentar present dulu. Nah, selanjutnya ada inverse transformasi Laplace modifikasi. Jika transformasi Laplace modifikasi dari fungsi ft adalah ts atau Laplace m ft, maka fungsi ft adalah inverse transformasi Laplace modifikasi dari ts dan disimbolkan dengan ft sama dengan Laplace m inverse ts, dan notasi ini merupakan notasi inverse dari transformasi Laplace modifikasi. Hubungan antara fungsi ft dan Laplace m ft dapat dilihat dalam tabel 1. Nah, yang pertama, jika ft-nya 1, maka Laplace modifikasi ft-nya sama dengan s pangkat min setengah. Yang kedua, jika ft-nya sama dengan t, maka Laplace modifikasi ft-nya sama dengan s pangkat min 3/2. Yang ketiga, jika ft-nya sama dengan tn, maka Laplace m ft ini sama dengan n faktorial s pangkat min n plus setengah. Ini dalam kurung min dalam kurung n plus setengah. Yang keempat, kalau ft-nya sama dengan e pangkat at, maka Laplace m ft sama dengan akar s per s min a. Yang kelima, ft-nya sama dengan t kali e pangkat at, maka Laplace m ft itu sama dengan akar s per dalam kurung s min a kuadrat. Yang keenam itu, jika ft-nya sin at, maka Laplace m ft-nya itu sama dengan a kali akar s per s kuadrat plus a kuadrat. Dan yang terakhir, jika ft-nya sama dengan cos at, maka Laplace m ft-nya sama dengan s kali akar s per s kuadrat plus a kuadrat. Selanjutnya, teorema perkalian terhadap T berpangkat. Pada bagian ini, dibahas mengenai teorema yang menggambarkan hubungan antara transformasi Laplace modifikasi terhadap turunannya dalam variabel transformasi. Bentuk hubungannya ini ditunjukkan dalam teorema 14. Teorema 14 berbunyi, diberikan Ts merupakan transformasi Laplace modifikasi pada fungsi ft. Kemudian, transformasi integral Laplace m pada fungsi Tft diberikan dalam bentuk seperti ini. Laplace m dari Tft itu sama dengan min d per ds ts plus 1/2s kali ts. Nah, di sini ada pembuktian dari teorema di atas, yaitu d per ds kali ts itu sama dengan 2/2s kali, ini ada kurung siku, akar s integral 0 dari tak hingga ft e pangkat st dt itu sama dengan integral 0 dari tak hingga ft
FT-nya dikeluarin, FT dalam kurung do per do S kali akar S kali E pangkat min ST dt. Sama dengan sama dengan integral 0 sampai tak hingga FT terus jadi seper 2 S pangkat min setengah E pangkat min ST min T kali E pangkat min ST dikali S pangkat setengah dt. Terus sama dengan integral 0 sampai tak hingga FT setengah S setengah kali S pangkat min setengah kali E pangkat min ST dt min integral 0 sampai tak hingga FT kali T kali E pangkat min ST kali S pangkat setengah dt. Lalu kemudian sama dengan setengah kali 1 per akar S kali akar S per akar S integral 0 sampai tak hingga FT kali E pangkat ST dt dikurangi akar S integral 0 sampai tak hingga T kali FT kali E pangkat min ST dt. Nah, ini sama dengan 1 per 2 STS min Laplace M dari T kali FT. Nah, kemudian terbukti kalau L Laplace M dari TFT itu sama dengan min T per TS plus 1 per 2 STS. Nah, ini terbukti. Pembuktian ini sama kayak teorema 14. Teorema 14 ini dapat diperluas menjadi beberapa bentuk persamaan sebagai hasil transformasi integral yang memanfaatkan sifat turunan dari fungsi FT dan turunan dari transformasi integral TS terhadap variabel transformasi seperti dalam teorema 15. Ini teorema 15 berbunyi diberikan TS merupakan transformasi Laplace modifikasi pada fungsi FT dan F aksen T serta F double aksen T merupakan turunan pertama dan kedua dari fungsi FT terhadap T. Maka yang pertama Laplace M dari T F aksen T sama dengan min D per DS dikali S kali TS min akar S F0 ditambah 1 per 2S dalam kurung dikali S kali TS min akar S kali F0. Yang kedua, kalau F double aksen sama dengan min D per DS dikali S kuadrat kali TS min akar S kali F aksen 0 min S kali akar S F0. Terus ditambah 1 per 2S dikali S kuadrat kali TS min akar S kali F aksen 0 min S akar S kali F0. Nah, yang ketiga Laplace M dari T kuadrat FT sama dengan D kuadrat per DS kuadrat TS plus setengah dalam kurung min D per DS kali TS plus 1 per 2S kali TS plus 1 per 4 S kuadrat TS. Yang keempat, Laplace M dari T kuadrat, nah ini F aksen T sama dengan D kuadrat per DS kuadrat kali S kali TS min akar S F0 tutup kurung siku plus 1 per S buka kurung min TS ini kurung lagi tapi kurung siku S kali TS min akar S F0 terus tutup kurung untuk kurung siku plus 1 per 2S kurung siku lagi S kali TS min akar S F0 tutup kurung untuk kurung siku dan tutup kurung untuk yang di awal ini kurungnya di awal.
ditambah 1/4 S kuadrat kali STS min akar S kali F0. Yang kelima, Laplace M dari T kuadrat F double aksen T sama dengan T kuadrat per DS kuadrat dikali S kuadrat TS min akar S F aksen 0 min S akar S F0 plus T per S buka kurung min T per DS dikali S kuadrat TS min akar S F aksen 0 min S akar S F0 terus ditambah 1/2 S kuadrat TS kali S kuadrat TS min akar S F aksen 0 min S akar S F0 terus ditambah lagi 1/4 S kuadrat dikali S kuadrat TS min akar S F aksen 0 min S akar S F0. Terus yang terakhir ada Laplace M dari T kuadrat F triple aksen ya dari T itu sama dengan D kuadrat per DS kuadrat dikali S pangkat 3 TS min S pangkat 2 akar S F0 min S akar S F aksen 0 min akar S F double aksen terus ditambah per S dalam kurung min D per DS dikali S pangkat 3 TS min S kuadrat akar S F0 min S akar S F aksen 0 min akar S kali F double aksen 0 terus ditambah lagi 1/2 S dikali S pangkat 3 TS min S kuadrat akar S F0 min S dikali akar S F aksen 0 terus dikurangi akar S F kali F double aksen 0 terus yang terakhir ditambah 1/4 S kuadrat dalam kurung ini kurung siku S pangkat 3 TS min S kuadrat akar S F aksen F0 min S akar S F aksen 0 min akar S F double aksen 0. Sekarang penerapan transformasi Laplace modifikasi pada persamaan diferensial. Contoh, persamaan diferensial biasa linear orbit kedua dengan koefisien konstan. Selesaikan persamaan berikut. Y double aksen min 3 Y aksen plus 2Y sama dengan 4 kali E pangkat 3T dengan nilai awal Y 0-nya min 3, Y aksen 0-nya sama dengan 5. Ya, dengan mengaplikasikan transformasi integral TS pada soal dan menggunakan nilai awal yang diberikan maka diperoleh. Nih, pertama diperoleh S kuadrat TS min S akar S Y0 min akar S Y aksen 0 min 3 dalam kurung STS min akar S Y0 plus 2TS sama dengan 4 akar S min S3. Kenapa ini jadi akar S per S min 3? Karena E pangkat 3T itu sama kayak di tabel tadi sebelumnya, yaitu E pangkat AT yang sama dengan akar S min A. Nah ini A-nya 3. Jadi di sini jadinya akar S per S min 3. Selanjutnya S kuadrat TS plus 3 S akar S. Y0-nya kita masukkan, Y0 kan min 3. Jadi masukkan, dan ini ada min ketemu min jadi plus, ini jadi plus 3 S akar S. Terus min 5 akar S. Nah, Y aksen 0-nya dimasukkan, terus jadinya min 5 akar S. Terus min 3 STS plus 3 akar S. Ini Y0-nya dimasukkan, Y0-nya min 3, min 3 ketemu min jadi plus, ini plus 3 akar S. Plus 2TS sama dengan 4 akar S per S min 3. Kemudian S kuadrat TS plus 3 S akar S
min 14 akar S min 3 STS plus 2 TS sama dengan 4 akar S per S min 3. Terus ini dikelompokkan, yang ada TS-nya itu ada S kuadrat min 3S plus 2 sama dengan 4 akar S per S min 3 plus dalam kurung min 3S akar S plus 14 akar S. Lalu TS sama dengan S kuadrat min 3S plus 2 sama dengan 4 per S. Ini disamakan penyebutnya. Jadi S min 3. 4 per 4 akar S per S min 3 plus min 3S kuadrat akar S plus 2 3S akar S min 42 akar S per S min 3. Ini sudah sama penyebutnya. Lalu TS itu sama dengan akar S dikali min 3S kuadrat plus 2 3S min 38 per S min 3 dikali ini dipindah ruas menjadi 1 per S kuadrat min 3S plus 2. Terus TS sama dengan akar S. Yang ini sama dengan 2 akar S per S min 3 plus 4 akar S per S min 2 min 9 akar S min S min 1. Nah, setelah mendapatkan bentuk sederhana dari fungsi hasil transformasi di atas, kemudian persamaan 10 ini, yang terakhir ini, ditransformasikan dengan inverse transformasi Laplace modifikasi sehingga diperoleh solusi dari persamaan diferensial yang diberikan, yaitu menjadi 2 E pangkat 3T plus 4 E pangkat 2T min 9 E pangkat T. Terus contoh kedua, yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut, yaitu T kuadrat Y triple aksen plus 5TY double aksen plus 15 per 4Y aksen itu sama dengan T pangkat 3 plus 2T kuadrat, dan nilai awalnya yang diketahui itu Y0 itu sama dengan Y aksen 0 sama dengan Y double aksen 0 sama dengan 0. Dengan mengaplikasikan transformasi integral TS pada soal dan menggunakan nilai awal yang diberikan, maka diperoleh nih S pangkat 3 T double aksen S itu plus 6S kuadrat. 6S kuadrat kali T aksen S plus 6S kali TS min S kuadrat T aksen S min 3S kali TS plus setengah S TS plus 1/4 STS ditambah min 5S kuadrat T aksen S min 10 STS plus 5/2 STS plus 15/4 STS itu sama dengan 6 akar S per S pangkat 4 plus 4 akar S per S pangkat 3. Diperoleh S pangkat 3 T double aksen S itu sama dengan 6 akar S per S pangkat 4 plus 4 akar S per S pangkat 3. Nah, T double aksen S itu sama dengan 6 akar S. Ini S3-nya dipindah ruas per S pangkat 7 plus 4 kali akar S per S pangkat 6. Terus T aksen S-nya itu sama dengan min 12 per 11 S pangkat min 11 per 2 min 8 per 9 S pangkat min 9 per 2 plus T6. Kalau TS-nya itu sama dengan 24 per 99 kali S pangkat min 9 per 2 plus 16 per 63 kali S pangkat min 7 per 2 plus T7. Nah, sama dengan 24 per 99 kali akar S per S pangkat 5 plus 16 per 23 kali akar S per S pangkat 4. Nah, setelah mendapatkan bentuk sederhana dari fungsi hasil transformasi, kemudian persamaan ini ditransformasikan dengan inverse transformasi Laplace modifikasi hingga diperoleh solusi dari persamaan diferensial yang diberikan YT, misalnya YT sama dengan Laplace inverse modifikasi dari persamaan 11 ini. Ini sama dengan 1/99
Nah, selanjutnya ditunjukkan bahwa persamaan diferensial yang diberikan tidak dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace. Dengan mengaplikasikan transformasi integral fs pada soal dan menggunakan nilai awal yang diberikan, maka diperoleh d kuadrat per ds kuadrat dikali s pangkat 3 fs min s kuadrat f0 min s kali f aksen 0 min f double aksen 0 ditambah 5 dalam kurung ini dikali min d per ds dalam kurung s kuadrat fs min s f0 min f aksen 0 sekurung plus 15/4 kali s fs min f0 itu sama dengan 6 per s pangkat 4 plus 4 per s pangkat 3. Nah, kemudian didapat d kuadrat per ds kuadrat itu dikali s pangkat 3. Ini karena f0, f aksen 0 dan f double aksennya 0, maka diperoleh s pangkat 3 fs plus f itu kali min d per ds dikali s kuadrat fs plus 15/4 s kali fs min 6 sama dengan 6 per s pangkat 4 plus 4 per s pangkat 3. Nah, selanjutnya diperoleh s pangkat 3 f double aksen s plus 6s kuadrat f aksen s plus 6s fs plus min 5s kuadrat di dalam kurung min 5s kuadrat f aksen s min 10s fs plus 15/4s kali fs itu sama dengan 6 per s pangkat 4 plus 4 per s pangkat 3. Jadi diperoleh s pangkat 3 f double aksen s plus s kuadrat f aksen s min 1/4 s fs itu sama dengan 6 per s pangkat 4 plus 4 per s pangkat 3. Nah, terlihat bahwa persamaan diferensial hasil transformasi dengan transformasi Laplace tidak dapat disederhanakan menjadi sebuah fungsi sederhana. Dan akibatnya persamaan diferensial hasil transformasi tersebut tidak dapat diselesaikan dengan transformasi Laplace. Nah, sudah selesai. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Jika ada salah kata atau salah kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.